Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Krisantia dengan NIM 2041036. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai surat cek. Pertama, pengertian cek. Cek adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank untuk memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuknya olehnya atau pembawanya. Selanjutnya, persyaratan surat cek. Menurut pasal 178 KUHD, ada 6 persyaratan dalam surat cek, yaitu A. Dalam waktu itu harus terdapat nama dalam cek tersebut. B. Perintah tidak bersyarat untuk membayar jumlah uang tertentu. C. Nama orang yang harus membayar. D. Penunjukan tempat pembayaran harus dilakukan. E. Penyebutan tanggal dan tempat cek diterbitkan. Yang terakhir, tanda tangan orang yang menerbitkan cek tersebut. Kedua, penyebutan jumlah uang dalam surat cek. Di dalam surat cek harus disebutkan suatu jumlah tertentu yang ditulis bukan hanya saja dengan huruf yang selengkap-lengkapnya, namun juga dengan angka. Dalam hal ini, selesai cek terdapat penulisan huruf maupun angka berulang-ulang dan terdapat selisih dengan lainnya. Yang berlaku adalah jumlah yang terkecil, dan hal ini tercantum dalam pasal 186 KUHD. Berikutnya 3. Kewajiban penerbit. Dalam kewajiban penerbit sebagai pemilik rekening untuk menyesuaikan dana untuk membayar cek yang telah diterbitkan. Jika dananya mencukupi, maka surat cek harus dibayarkan dengan seluruhnya. Namun, jika dana tidak mencukupi, maka penerbit diminta untuk mencukupkan dana yang dimilikinya pada rekeningnya tersebut. Keempat, surat cek kosong. Cek kosong adalah cek yang diajukan kepada bank, namun dana nasabah atau penerbit cek pada bank yang bersangkutan tidak mencukupi untuk membayarkan cek yang bersangkutan. Hal ini juga tercantum dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia nomor 28/1122/KIP/DIR tanggal 5 Januari tahun 96 yang menyebutkan bahwa cek atau biliet giro kosong adalah cek yang ditolak dan dalam tenggang waktunya adanya kewajiban penyediaan dana oleh tertarik dana yang tidak mencukupi. Surat cek bertanggal mundur adalah cek yang ditanggali lebih maju daripada tanggal penerbitnya. Berikutnya nomor 5. Bentuk-bentuk surat cek khusus. A. Surat cek atas pengganti penerbit. Kekhususan ini yaitu atas nama pemegang pertama atau penerima tidak disebutkan. Oleh karenanya, penerima sama dengan pemegang pertama. Dan adanya kausal semacam atas pengganti dan diperalihkan dengan cara endosemen. B. Cek atas penerbit diri sendiri. Dalam kekhususannya ini, penerbit sama dengan tertarik, sehingga perintah membayar itu dari bankir lain kepada bankir tersebut. Surat cek untuk perhitungan pihak ketiga. Dengan menganggap surat ini advisnya tidak ternyata untuk perhitungan siapa surat itu diterbitkan, maka penerbit ini dianggap telah menerbitkan surat cek atas perhitungannya diri sendiri. D. Surat cek inkaso. Dengan memberikan perintah kepada pemegangnya yang semata-mata untuk menagih. 6. Cek silang dan cek untuk perhitungan. A. Cek silang. Cek ini adalah cek yang ada di pojok kiri atas diberikan dua tanda silang dan sengaja diberi silang untuk berfungsi sebagai cek yang semula tunai berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindahan bukuan. B. Cek untuk perhitungan adalah cek yang membatasi cek hanya untuk memindah bukuan. Yang terakhir, pelaksanaan hak regres. Ada dua macam pelaksanaan hak regres, yaitu reimburse, artinya pemegang regres, endosannya, dan seterusnya sampai pada penerbit surat cek. B. Spring regres atau melompat, artinya pemegang cek dapat langsung meregres
penerbit tanpa menghasilkan urutan waktu sebagaimana yang diatur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.